Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan tabi pun. Perkenalkan saya Mekalia Dery Smayanti dengan NPM 24130410075, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup morfem, yaitu morf, alomorf, dan morfem itu sendiri, serta jenis-jenis morfem. Baik, yang pertama ada pengertian morf. Dalam kajian morfologi, morf berarti bentuk yang belum diketahui statusnya, apakah sebagai morfem atau sebagai wujud fisik dari alomorf. Sedangkan menurut Krida Laksana, morf atau morph dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, fonem atau urutan fonem yang berasosiasi dengan suatu makna. Yang kedua, anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Dan pengertian ketiga, morf adalah wujud konkret atau wujud fonemus dari morfem. Selanjutnya ada pengertian alomorf. Menurut Krida Laksana, alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, alomorf ber, be, bel adalah alomorf dari morfem ber. Dan me, mem, men, meng, dan menge adalah alomorf dari morfem me. Sedangkan menurut Haier, alomorf adalah perwujudan konkret atau dalam pertuturan dari sebuah morfem. Jadi setiap morfem memiliki alomorf baik 1 maupun 2 atau bahkan 6. Selanjutnya, pengertian morfem. Menurut Krida Laksana, morfem atau morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Sedangkan menurut Haier, morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna. Contohnya pada kata membaca dapat diuraikan. Setiap morfem tersebut memiliki makna tersendiri dan tidak dapat dipisahkan tanpa mengubah arti kata membaca. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis morfem dibagi menjadi 6. Yang pertama berdasarkan kebebasannya, yang kedua berdasarkan keutuhannya, yang ketiga berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, yang keempat berdasarkan jenis fonem yang membentuknya, yang kelima berdasarkan kehadirannya secara konkret, dan yang terakhir berdasarkan ciri semantiknya. Untuk jenis pertama yaitu berdasarkan kebebasannya. Jadi morfem dibagi menjadi 2, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Misalnya morfem pulang, merah, pergi, makan, minum. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Contohnya pada imbuhan awal, prefik yaitu me, ber, di, ter, ke, dan se. Akhiran atau sufiks yaitu i, an, kan, nya. Lalu sisipan atau infik itu ada em, er, dan el. Sedangkan untuk yang imbuhan gabung atau konfiks yaitu contohnya seperti beran, kean, peran, pean, dan senya. Lalu jenis yang kedua, berdasarkan keutuhannya. Morfem dibagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh secara fisik merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua morfem dasar, baik bebas maupun terikat, serta prefiks, infik, dan sufiks termasuk morfem utuh. Sedangkan morfem terbagi adalah morfem yang fisiknya terbagi atau disisipi morfem lain. Karenanya, semua konfiks seperti pean, kean, dan peran adalah termasuk morfem terbagi. Lalu yang ketiga ada berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata, morfem dibagi menjadi 2, yaitu morfem dasar dan morfem afiks. Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi, misalnya morfem beli, makan, merah. Namun, perlu dicatat, bentuk dasar yang termasuk dalam kategori preposisi dan konjungsi tidak pernah mengalami proses afiksasi. Sedangkan morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar, melainkan hanya sebagai pembentuk seperti morfem me, kan, dan pean. Lalu jenis yang keempat, yaitu berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Dibagi menjadi 2, yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan, misalnya morfem lihat,
tersikat, dan lah. Lalu morfem suprasegmental adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem suprasegmental, tetapi dalam bahasa Cina, Thailand, dan Burma banyak sekali morfem tersebut dapat kita jumpai. Selanjutnya, jenis yang kelima yaitu berdasarkan kehadirannya secara konkret. Nah, berdasarkan kehadirannya secara konkret, morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem wujud dan morfem tan wujud. Yang dimaksud dengan morfem wujud adalah morfem yang secara nyata ada, tetapi yang tan wujud yaitu kehadirannya tidak nyata. Jadi morfem tan wujud ini tidak ada dalam bahasa Indonesia, tetapi ada di dalam bahasa Inggris. Lalu jenis yang terakhir yaitu berdasarkan ciri semantiknya. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bermakna lesikal dan morfem tidak bermakna lesikal. Morfem bermakna lesikal adalah morfem yang mempunyai makna lesikal atau makna kata sebagai lambang benda, peristiwa, atau objek. Contohnya yaitu ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Yang memiliki makna sebagai lambang benda, peristiwa, atau sebuah objek. Sedangkan morfem tidak bermakna lesikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna lesikal tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang jauh lebih besar. Sekian video pembahasan tentang ruang lingkup morfem yang terdiri atas morf, alomorf, dan morfem itu sendiri, dan jenis-jenis morfem. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.